Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan topik mengenai bahasa Indonesia di antara kemauan politik dan belantara pemakainya. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Tika Agustina, dan Ana Saputri. Pada topik kali ini, kami membaginya menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, bahasa Indonesia di antara kemauan politik, dan yang kedua, bahasa Indonesia di antara belantara pemakainya. Sebagai pengantar, tentu kita harus memahami dulu mengapa bahasa Indonesia itu perlu dilakukannya pembinaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia itu sendiri digunakan oleh berbagai orang di seluruh Indonesia. Berbagai latar belakang, berbagai kepentingan, berbagai maksud tertentu. Nah, hal ini menimbulkan berbagai variasi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya pembinaan bahasa Indonesia yang melibatkan banyak pihak, entah itu dilakukan secara sadar, maksudnya secara sengaja memang melakukan upaya pembinaan dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan secara tidak sadar. Jadi memang ada sebagian kelompok yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan bahasa, sedangkan pihak yang lain tidak ada kewajiban untuk melakukan pembinaan bahasa, tapi secara tidak langsung tindakannya sudah mengarah pada pembinaan bahasa kepada arah tertentu. Baik, itu tadi sebagai pengantar. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang pertama mengenai bahasa Indonesia di antara kemauan politik. Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana pembinaan bahasa secara sadar, secara tidak sadar, apa saja faktor dari keberagaman penggunaan bahasa di Indonesia, faktor penggunaan bahasa Indonesia, dan peranan bahasa Indonesia. Yang pertama, pembinaan bahasa secara sadar. Jadi memang pihak-pihak ini secara sadar dan bertanggung jawab melakukan pembinaan bahasa. Ada pusat bahasa yang saat ini lebih dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kedua ada Himpunan Pembinaan Bahasa Indonesia atau disingkat menjadi HPBI. Sebenarnya kedua lembaga ini saling berhubungan. Yang pusat bahasa ialah lembaga induk, sedangkan Himpunan Pembinaan Bahasa Indonesia ini merupakan lembaga turunan dari pusat bahasa. Jadi HPBI ini biasanya berada di tiap-tiap provinsi di Indonesia, sedangkan pusat bahasa berada di pusat. Nah, kemudian kedua lembaga ini bekerja sama untuk melakukan pembinaan bahasa mulai dari pusat ke daerah-daerah, seperti dengan melaksanakan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian ada juga seminar HPBI. Yang ketiga adalah tenaga pengajar atau guru, khususnya guru bahasa Indonesia. Kenapa guru bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan bahasa? Nah, dari sini bisa kita analisis. Sejatinya, media apa yang digunakan oleh guru untuk menerangkan suatu mata pelajaran kepada siswa-siswanya? Yaitu bahasa. Dari situlah peserta didik akan meniru bagaimana seorang guru berbahasa, terutama di ruang kelas. Maka dari itu, sejatinya seorang tenaga pengajar tidak hanya mengajarkan satu bidang keilmuan saja, tetapi juga mencontohkan bagaimana sebaiknya bahasa Indonesia itu digunakan dalam waktu, konteks, tempat, dan situasi tertentu secara tepat. Yang kedua, pembinaan bahasa secara tidak sadar. Nah, pihak-pihak ini melakukan pembinaan bahasa melalui tindakan. Apa yang mereka lakukan ternyata mempengaruhi bagaimana bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada pers, ada tokoh masyarakat, penulis buku, sastrawan, yang mereka semua ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya berbeda pula bagaimana cara mereka berbahasa. Terutama influencer, mereka seringkali disorot oleh para pers. Mereka semua memiliki andil yang besar dalam pembinaan bahasa Indonesia ke arah tertentu. Nah, inilah yang akan mengakibatkan adanya dominasi suatu bahasa terhadap bahasa yang lainnya. Maka dari itu, akan lebih bijak jika pihak-pihak ini berhati-hati dalam berbahasa. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita ketahui secara garis besar apa saja faktor adanya keberagaman dari penggunaan
bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia masih menjadi B2. Faktanya, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku budaya, berbagai macam daerah dengan bahasa mereka masing-masing. Maka dari itu, tentu tiap-tiap daerah menggunakan B1 dari daerah mereka sehingga kedudukan bahasa Indonesia hanya menjadi B2. Tentu ketika mereka mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesia akan ada percampuran antara B1 mereka dan B2 yaitu bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia yang dituturkan oleh masyarakat tergantung kebudayaan masyarakat penuturnya. Yang kedua, perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulis makin jauh. Nah, saat ini bahasa lisan itu kan lebih berkembang daripada bahasa tulis karena media lisan lebih sering digunakan daripada media tulis. Sedangkan saat ini coba kita lihat bahasa gaul. Bahasa gaul itu sudah keluar dari pakem bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak orang menggunakan bahasa ini karena supaya tidak dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka bukan tidak mungkin pemakaian bahasa Indonesia makin beragam ke depannya. Yang ketiga, ternyata latar belakang pendidikan itu mempengaruhi bagaimana kualitas berbahasanya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka bahasanya akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, jenis pekerjaan yang dihadapi setiap harinya. Ketika seseorang berkecimpung dalam dunia pekerjaan yang memang memerlukan atau membutuhkan bahasa sebagai medianya, tentu akan membuat bahasanya menjadi lebih baik. Nah, sebaliknya, ketika seorang memiliki pekerjaan yang tidak begitu memerlukan bahasa, tentu kualitas penggunaan bahasanya juga berbeda. Tetapi pada dasarnya, dari keseluruhan faktor adanya keberagaman penggunaan bahasa Indonesia itu bermuara pada satu hal pengaruhnya, sikap seseorang terhadap bahasa. Sebenarnya ini sedikit bertolak belakang dengan penjelasan sebelumnya, tapi faktanya banyak pelajar yang belum memiliki keterampilan berbahasa, terutama bahasa tulis. Tapi pada faktanya, ada 3 faktor utama yang menyebabkan pelajar di Indonesia belum memiliki keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum. Kita sendiri mengetahui bahwa setiap ganti presiden atau setiap ganti menteri, kurikulum akan turut berganti. Padahal, kurikulum sebelumnya belum dijalankan secara maksimal. Contohnya, ketika peraturan setiap hari Kamis berbahasa daerah, atau setiap hari tertentu menggunakan bahasa Inggris. Tentu ini akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, terkait kualitas tenaga pengajar. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa tenaga pengajar itu bukan hanya mengajarkan satu bidang ilmu, tetapi juga mencontohkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika seorang tenaga pengajar tidak berkualitas atau kurang berkualitas, tentu akan berpengaruh terhadap pengajaran bahasa Indonesia ke peserta didiknya. Yang ketiga, terkait sarana penunjang. Hal ini termasuk buku atau sumber-sumber literatur lain yang menunjang dalam pemerolehan bahasa Indonesia. Coba bayangkan, jika sarana penunjang saja minim atau bahkan tidak ada, dari mana mereka mendapatkan pengajaran bahasa Indonesia yang benar? Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya adanya keragaman penggunaan bahasa Indonesia ini dapat dipandang melalui 2 kacamata yang berbeda. Yang pertama, adanya keragaman bahasa Indonesia justru akan menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Buktinya, Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah direvisi berkali-kali. Itu artinya ada penambahan kosakata baru. Kemudian di satu sisi, ada pandangan bahwa bahasa Indonesia sudah melenceng dari yang seharusnya. Maka dari itu, sebagai jalan tengah, bahasa Indonesia memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai bahasa pergaulan, dan yang kedua menjadi bahasa persatuan. Maksudnya, bahasa digunakan sebagai bahasa pergaulan
yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan bahasa Indonesia dipandang sebagai bahasa persatuan, maksudnya bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika dalam situasi formal atau ketika baru berkenalan dengan orang dari daerah luar, tentu kita sepantasnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, karena bahasa gaul itu belum tentu seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya. Setelah mengetahui pokok bahasan pertama, bahasa Indonesia di antara kemauan politik, kita akan lanjut ke pokok bahasan kedua, yaitu bahasa Indonesia di antara belantara pemakaiannya. Hah? Belantara? Emangnya hutan? Gini-gini, menurut KBBI, kata belantara itu artinya sangat luas. Nah, jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah di mana sih bahasa Indonesia itu dipakai dan digunakan secara luas di masyarakat. Berbicara soal masyarakat, tentu kita tidak akan terlepas dari waktu atau masa. Oleh karenanya, untuk mengetahui bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan, kita harus kembali menilik sejarah penggunaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada 3 masa penting yang akan kita bicarakan. Pertama adalah pada masa Orde Lama, kedua adalah pada masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah pada masa Reformasi. Setiap masa tersebut tentunya memiliki ciri khas penggunaan bahasanya masing-masing. Pertama, masa Orde Lama. Pada masa ini, mulai muncul beberapa kosakata yang berjiwa dan bersemangat revolusi yang sangat memasyarakat. Misalnya, indoktrinasi, kemudian kontrarevolusi yang disingkat sebagai kontref, kemudian ada juga Nasakom yang merupakan akronim dari Nasional Agama dan Komunis, kemudian ada juga Ganyang. Tentunya, kata ganyang ini atau kosakata ganyang ini dipakai dalam konteks ganyang Malaysia karena mengingat pada waktu itu Indonesia tengah melakukan konfrontasi dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Sehingga pada masa Orde Lama ini muncul beberapa kosakata-kosakata yang dipakai secara luas oleh masyarakat dan juga muncul beberapa akronim-akronim yang dianggap berdikari. Yang kedua, masa Orde Baru atau Orba. Nah, pada masa ini bahasa dianggap mulai dipolitisasi. Mengapa? Karena penggunaan bahasa Indonesia dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengendalikan satu ideologi tertentu pada masyarakat dengan tujuan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Salah satu bukti nyatanya adalah ada di kalangan pers yang tidak berdaya pada masa Orde Baru. Dibuktikan dengan adanya beberapa pemberedelan surat kabar pada masa tersebut karena dianggap terlalu keras mengkritik pemerintah. Selain itu juga ditemukan ciri pemakaian bahasanya melalui upaya penghalusan atau eufemisme, atau juga dikenal dengan istilah kramanisasi. Contohnya yang kita kenal sampai sekarang adalah adanya istilah lembaga pemasyarakatan atau lapas untuk menggantikan penjara, kemudian diamankan untuk menggantikan kata ditangkap, dan kerawanan pangan untuk menggantikan kelaparan. Selain itu juga muncul akronim yang tidak dapat dipahami. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor militer. Contohnya adalah Kopkamtib. Kopkamtib merupakan akronim dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dan yang terakhir, banyak dijumpai ungkapan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah subversif, yang artinya adalah upaya menjatuhkan kekuasaan, kemudian ada anti pembangunan, ada OTB atau organisasi tanpa bentuk, kemudian ada juga SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, dan juga di luar sistem. Yang ketiga atau yang terakhir adalah masa reformasi. Pada masa ini, bahasa tidak lagi digunakan sebagai sarana kendali untuk mempertahankan kekuasaan. Dibuktikan dari para pers, mahasiswa, dan siapapun diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, cara berbahasa eufemisme atau kramatisasi sebelumnya berubah menjadi cara berbahasa yang lebih lugas, objektif, dan apa adanya, bahkan cenderung ke arah yang lebih vulgar. Sehingga kebebasan yang kemudian diberikan oleh pemerintah ini diartikan sebagai kebebasan yang kebablasan, karena euforia yang terus berlarut-larut. Selain itu, juga muncul lembaga swadaya masyarakat atau LSM dengan nama-nama yang bercirikan keberanian. Misalnya ada GERAM atau Gerakan Anti Mandat, kemudian ada juga Kontras, Komite Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan. Selain itu juga muncul lembaga swadaya masyarakat yang berjuang di Indonesia untuk rakyat Indonesia akan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Contohnya adalah Indonesia Corruption Watch atau yang disingkat sebagai ICW yang masih ada sampai sekarang. Dan yang terakhir,
terlihat ada fenomena penggunaan beberapa kosakata yang frekuensinya cukup tinggi, misalnya adalah wacana. Nah, itulah tadi belantara penggunaan pemakaian bahasa Indonesia dari masa ke masa. Sehingga, belantara pemakaian bahasa Indonesia dari masa ke masa inilah yang nantinya akan memandu para pembina bahasa dalam membuat peta dan rambu-rambu tugas yang akan dibuat. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih rambu-rambu pembinaan bahasa itu. Nah, di sini ada dua rambu-rambu pembinaan bahasa yang terdiri dari yang pertama, pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian yang kedua ada butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itulah dua pokok kemauan politik bahasa Indonesia yang dapat digunakan sebagai rambu-rambu pembinaan bahasa. Dan yang perlu kita ingat bahwa upaya pembinaan bahasa perlu terus ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian bahasa serta untuk menanamkan sikap positif para penutur bahasa Indonesia yang harapannya pembinaan tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai bahasa Indonesia di antara kemauan politik dan belantara pemakaiannya. Semoga bermanfaat.